Halo Bapak Ibu dosen dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anda akan menyaksikan mengenai tutorial bagaimana cara kita mengimpor sebuah course atau sebuah kelas. Kita mungkin pernah membuat kelas sebelumnya di semester-semester lalu. Nah, ketika kita akan membuat kelas lagi dengan nama yang sama dan materi yang pernah ada dulu diunggah, Anda tidak perlu membuat dari awal lagi. Nah, yang Anda perlukan adalah memindahkan apa yang dulu pernah diunggah, pernah ditempel di aktivitas course-nya dengan cara import kelas, import course. Nah, bagaimana cara import course tersebut? Oke, yang pertama, Bapak Ibu dosen diharapkan masuk dulu ke e-learning Moodle. E-learning masing-masing maksud saya. E-learning masing-masing, nah, karena ini memang dengan platform Moodle, maka saya menyebutnya e-learning Moodle. Oke, setelah masuk ke akun e-learning masing-masing, Bapak Ibu klik Site Administration. Ini. Setelah diklik, Bapak Ibu bisa langsung klik Manage Courses and Categories. Setelah itu, Bapak Ibu bisa pilih semester yang dimaksud dan prodi yang dimaksud. Oke. Setelah itu bisa create new course. Create new course. Oke. Untuk pertama, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan nama pendek, kemudian tanggal di mana course ini sudah mulai bisa diakses dan tanggal akhirnya. Saya akan coba buat seperti ini. Maaf. Oke. Course short name bisa apapun. Yang pasti menunjukkan kode kelas ini gitu juga bisa. Apapun yang unik. Jangan pakai nama yang dulu pernah ada. Kalau dipakai nama yang dulu pernah ada, artinya kalau Bapak Ibu menggunakan nama yang sama dengan nama yang dulu, maka akan ditolak. Usahakan namanya berbeda. Boleh tidak harus huruf, boleh Bapak Ibu menggunakan kode seperti ini boleh. Tapi agar memudahkan siswa nanti mencari kelasnya, misalnya seperti ini. Nah, buatlah seperti itu. Kemudian pastikan show. Pastikan kembali semester yang dimaksud adalah ini. Kemudian sesuaikan dengan kalender akademik Bapak Ibu kapan mulai perkuliahan. Dan untuk akhir perkuliahan bisa diperkirakan dulu, tidak harus tahu sekarang, nanti bisa disesuaikan. Kemudian tahunnya. Oke, ini nanti bisa disusulkan. Nanti ini juga bisa disusulkan. Pastikan course formatnya topics, ini nanti juga bisa disusulkan. 1 terlebih dahulu pun tidak apa-apa atau 0 pun tidak apa-apa, nanti bisa disusulkan, dibuat perlahan-lahan seiring waktu berjalan. Kemudian appearance seperti itu saja. Nah, untuk set upload limit ini sebelumnya kita 2 mega, sekarang meningkat menjadi 8 mega. Kemudian completion trackingnya, kalau saya sih no, tapi tidak tahu ya Mas Anang. Oke, groups, karena tidak ada groups seperti ini tidak diubah. Role renaming ini nanti juga bisa diubah tergantung selera Bapak Ibu. Teks juga tidak. Save and return. Setelah di save and return, barulah Bapak Ibu bisa mengimport dengan cara mengklik tombol gerigi ini. Klik. Kemudian tombol gerigi ini diklik lagi, import. Untuk kelas ini, kelas kriminologi, saya sebelum semester yang sekarang ini 2022 ini, saya pernah membuat kelas itu, yaitu ini. Kalau kelas sebelumnya tidak pernah ada, maka Bapak Ibu tidak bisa mengimport. Kalau Bapak Ibu pernah membuat sebelumnya, maka bisa mengimport. Ini contohnya. Continue. Pastikan semua dicek. Atau kalau Bapak Ibu menginginkan hanya bagian-bagian aspek-aspek tertentu saja, maka bisa dipilih, tidak harus semuanya. Oke. Tapi saya contohkan agar semuanya nanti bisa tahu, maka saya contohkan semuanya dicentang dulu. Next. Nah, pastikan Bapak Ibu pastikan sekali lagi untuk absensi jangan dibuat per pertemuan seperti ini. Ini cara saya dulu yang kurang tepat.
Yang tepat adalah absensi 1, tapi mencakup seluruh pertemuan. Nanti saya pandu caranya bagaimana. Oke, ini di centangnya dihilangkan dulu. Yang kehadiran ini semuanya. Semua. Ini juga. Nah, lalu mengapa mulainya pertemuan ke-7 kalau ada pertanyaan? Iya, karena waktu saya mengajar kriminologi ini menggunakan e-learning pertama kali pada tahun 2020. Dan pertemuan ke-7 lah yang menggunakan e-learning. Pertemuan 1 sampai 6 masih luring waktu itu sebelum pandemi. Ternyata pandemi membuat kita tidak bisa bertatap muka, sehingga pertemuan ke-7 seterusnya sampai pertemuan akhir itu menggunakan e-learning. Setelah tahu apa yang dicantumkan, maka klik next. Pastikan cek kembali. Kemudian setelah tahu itu semua benar, perform import. Oke, continue. Nah, ini adalah bagan-bagan hasil dari import mata kuliah kriminologi tahun 2020 atau semester genap tahun 2020-2021. Pastikan jika Bapak Ibu menghendaki adanya penghapusan seperti ini, UTS. Ini kan UTS tahun lalu, ngapain saya cantumkan? Ini UTS tahun beberapa tahun yang lalu, saya hapus saja, hapus langsung. Oke, kemudian Bapak Ibu pastikan hapus yang tidak perlu, hapus yang tidak perlu, hapus juga yang tidak perlu yang lain, untuk memastikan bahwa memang benar dalam pertemuan tersebut materinya adalah ini, itu, dan seterusnya. Ini saya tidak memerlukan, hapus saja yang tidak diperlukan atau tidak akan diberikan di semester ini. Hapus, kemudian ini hapus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini pertemuannya masih kurang nih. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Padahal ini adalah 2 SKS, artinya ada 14 pertemuan. Oke, benar. 14, duanya tambahannya adalah UAS dan UTS. UAS ada, UTS ada. Nah, berarti masih belum ada pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Maka Bapak Ibu bisa tambahkan add topics. Jumlahnya 6. Nah, ini nanti bisa dipindah ke atas. Misalnya pertemuan, ini harusnya kan pertemuan 6. Nah, seperti ini. Bisa berubah sendiri dia namanya. Tapi tidak apa-apa, kita sambil geser-geser satu persatu ke atas sampai akhirnya dia menduduki posisi di atas. Nah, tapi cara yang paling gampang adalah screennya di zoom out. Nah, kemudian dipindah sejauh mungkin ke atas. Nah, seperti itu. Dan seterusnya, itu bisa disesuaikan nanti Bapak Ibu sendiri. Import kelas telah selesai tutorialnya. Sekarang saya akan geser bagaimana cara membuat absensi dengan 1 absensi saja, tapi sudah memuat semua kehadiran di semua pertemuan. Oke, yang pertama adalah buat absensi itu biasakan ditaruh di bagian general, di bagian paling atas ini. Nah, sebelum menambahkan aktivitas, pastikan gambar pensil ini kadang-kadang kayak gini, kok nggak ada nih menu untuk ngedit, untuk mengubah. Ya, itu ada di sini. Turn editing on-nya dinyalakan dulu. Baru tambahkan aktivitas, attendance, kehadiran. Tambahkan kehadiran kriminologi, misalnya kayak itu. Ya, seperti itu saja. Yang lain-lain ini tidak perlu di setel. Save. Ini klik. Setelah itu add session. Tanggal, mari asumsikan kalau tanggal 7 itu Senin, maka saya mengajar kriminologi pada hari Rabu misalnya. 7, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 9. Oke. Pukulnya pukul 8 sampai 9.40. Katakanlah seperti itu. Kita coba awal. Kehadiran kriminologi. Oke, langsung buat
sekaligus banyak dengan cara multiple sessions. Oke, ulangi sesi itu 1 kali dalam seminggu, mulai dari hari Rabu, karena saya mengajarnya di hari Rabu. Ulangi setiap minggunya sekali. Nah, diulangi sampai perkuliahan selesai, misalnya 30 Juli perkuliahan selesai. Nah, misalnya seperti itu. Ini centang, pastikan dicentang supaya siswa bisa mengambil sendiri, mengisi sendiri absensinya. Setelah itu, tambahkan. Sudah terbuat, tapi kebanyakan nggak apa-apa. Nanti bisa kita hapus. Caranya seperti ini. 2 SKS berarti cuma ada 16. Itu pun kalau UTS dan UAS dimasukkan sebagai absensi. Mari diasumsikan absensi UAS UTS tidak ada, sehingga total pertemuannya hanya 14. Choose delete. Oke. Pastikan oke. Continue. Oke, tinggal 14. Sip. Nah, Pak, gimana kalau seandainya saya tidak bisa mengajar pada tanggal 16 Februari jam 8? Saya pengen menggeser di tanggal 17. Oh ya, bisa. Ini gerigi diklik. Ganti tanggal 17. Jamnya, oh nggak bisa jam 8, saya bisanya jam 1 misalnya. Oke, ganti seperti itu. Beri penanda pergeseran dari tanggal 16. Oke, save. Nah, berubah dia jadinya. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, waduh kalau aku ada perubahan tanggal gimana nih? Ubah saja tanggalnya dengan tombol gerigi. Nah, lagi pula, ini dalam menginput nilai kadang-kadang siswa kan ada yang, Pak saya kelupaan nih. Tombol hijaunya aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bisa mengambilkan siswa mata kuliahnya, absensinya. Jadi meskipun si A itu bilangnya hadir, tapi Bapak Ibu tidak melihat A itu di Zoom, maka ya Bapak Ibu bisa aja langsung, wah anak ini nggak masuk, absen, nggak hadir. Nah, setelah dipilih kayak gini, save. Maka meskipun siswa itu mengambil kehadiran, mengisi kehadiran sebagai saya hadir gitu, tapi ternyata dia tidak aktif, Bapak Ibu dosen bisa mengubah kehadiran itu di absensi session atau attendance. Oke, kembali ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan absen, satu file absen atau satu aktivitas absen untuk seluruh pertemuan. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.